Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel RN Bakri. Jadi hari ini saya bakal memberikan informasi ataupun fakta-fakta yang ada di Indonesia. Jadi ada 6 fakta yang mencengangkan tentang Indonesia yang dunia mengakuinya. Tetapi sebelum itu, kalian jangan lupa like, share, and subscribe channel ini biar semakin tetap maju, makin terus bertambah informasi-informasi hangat yang bakal saya share kepada kalian. Jadi sebelum saya lanjut, kita intro dulu guys. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Oke guys, kembali lagi seperti tadi yang saya katakan, saya bakal memberikan informasi tentang fakta-fakta Indonesia yang diakui dunia. Jadi berikut faktanya. Jadi apa namanya? Nanhai Dwipantara atau Oost-Indie, East-Indie, Indes Orientalis, Nederland atau Hindia Belanda yang seperti kita ketahui, nama-nama itu pernah digunakan untuk mewakili wilayah yang kini menjadi ataupun yang bernama Indonesia. Jadi sejarah mencatat kata Indonesia itu yang berasal dari kata Indus, yaitu Hindia dalam bahasa Latin, dan Nisos, kepulauan dalam bahasa Yunani. Jadi kali pertama dimunculkan oleh James Logan, editor Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia pada tahun 1850-an. Jadi Ir menyarankan istilah etnografi Indonesian, tetapi menolak dan mendukung Melayunesian sesuai lebih suka istilah geografis. Jadi geografis ataupun Indonesia. Jadi sinonim yang lebih pendek untuk pulau-pulau Hindia atau kepulauan Hindia itu bernama dalam artikelnya The Ethnology of the Indian Archipelago. Archipelago. Jadi nama Ir itu merujuk pada ahli etnologi bahasa Inggris. Jadi George Samuel Windsor Hill yang menyarankan istilah Indonesian atau Melayunesia. Jadi kata Indonesia itu sebenarnya muncul dalam Sumpah Pemuda yang digelorakan pada tahun 1928. Jadi salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan itu, dan seperti keberadaannya yang menonjol dan mudah dikenali di peta dunia, Indonesia adalah negara besar terdiri atas 17.508 pulau. Dan hanya sekitar 6.000 diantaranya yang berpenghuni. Tak hanya itu, hal menarik tentang sejarah Indonesia, ada banyak hal pada masa lalu di tanah air yang tak diketahui oleh banyak orang. Jadi saya bakal memberikan 6 diantaranya itu seperti yang dikutip sebagai sebagian dari situs Random Fact. Jadi pada saat tahun 2016 yang lalu, yang pertama itu adalah permainan congklak. Jadi siapa yang tidak kenal kalau orang Indonesia itu yang namanya congklak. Congklak itu atau dakon atau mancala adalah permainan tradisional di Indonesia, dimainkan dengan cara memainkan 98 biji-bijian atau cangkang kerang ke dalam papan yang memiliki 16 lubang. 2 lubang diantaranya berfungsi sebagai rumah. Jadi barang siapa memasukkan biji-bijian terbanyak ke rumahnya, dinyatakan dia yang akan menjadi pemenangnya. Jadi tahukah kalian, itu adalah salah satu permainan tertua di dunia. Sejarahnya bisa ditelusuri hingga pada masa Mesir kuno ketika negeri para Firaun berada dalam kekuasaan Romawi pada abad keempat Masehi. Permainan tersebut itu diyakini menyebar ke Asia Tenggara pada abad ke-15 melalui para perdagangan India dan Arab. Di Jawa, nama dakon itu merujuk pada batu dakon berlubang dari zaman perunggu purba yang biasanya memiliki 4 atau 5 lubang. Namun batuan prasejarah itu tak ada kaitannya dengan permainan tersebut.
Batuan dakon lebih mungkin digunakan dalam upacara penghormatan nenek moyang. Yang kedua, ada Pulau Ran ditukar Manhattan. Jadi pada tahun ataupun pada tanggal 8 September tahun 1664, Belanda di bawah Peter Stuyvesant melakukan penukaran properti paling aneh yang pernah dilakukan dalam sejarah dunia. Mereka menyerahkan Pulau New Amsterdam yang kini menjadi Manhattan, New York, demi mendapatkan sebuah pulau kecil di Indonesia yaitu Ran. Jadi transaksi ini adalah salah satu titik baik penting dalam sejarah Amerika Serikat pada masa kala itu. Apa dasar penukaran itu? Ran itu punya arti penting dalam perekonomian global karena hasil buminya yang dulunya nilainya sangat setara bahkan lebih mahal dari emas dan tembaga. Jadi pada abad ke-17 itu pala bernilai sangat tinggi. Awalnya biji tanaman Myristica fragrans itu digunakan untuk mengawetkan makanan, sementara bagi kalangan yang berpunya rempah-rempah tersebut digunakan sebagai bumbu-bumbu masak yang eksotis. Jadi sejarah-sejarah itu yang bikin kita itu diakui oleh dunia, hingga akhirnya para dokter di era pemerintahan Elizabeth pertama mulai memperkenalkan pala sebagai obat untuk penyakit pes yang pernah mewabah di dunia Eropa yang dikenal sebagai Black Death atau maut hitam. Jadi hanya dalam waktu sekejap nilai pala naik 10 kali lipat. Kemudian muncul lebih banyak klaim soal khasiat pala untuk menyembuhkan pilek, perut kembung, dan itu bahkan dipercaya bisa menyembuhkan disfungsi ereksi sebelumnya. Jadi orang-orang itu mengunyah kelamin serigala jantan yang dipanggang sebelum melakukan hubungan intim. Kala itu rempah-rempah itu hanya bisa didapat dari Kepulauan Banda yang terdiri dari 10 pulau vulkanis yang tersebar di Laut Belanda. Jadi hampir semua dikuasai Belanda kala itu kecuali Ran. Jadi untuk itulah penukaran dilakukan. Belanda ingin menguasai monopoli pala. Yang ketiga, seperti yang kita ketahui, istilah Java yang sangat mendunia pada abad ke-17 itu, tepatnya pada 1696, VOC menjajah Pulau Jawa yang menjadi bagian dari Indonesia. Kala itu mereka menanamkan pohon kopi di sana dan mengekspor hasilnya ke seluruh dunia. Bisnis itu sangat sukses dan besar dan mendatangkan pundi-pundi harta untuk negara Belanda. Tak hanya itu, kata Java menjadi slang atau bahasa gaul untuk kopi. Jadi istilah Java itu juga digunakan untuk menyebutkan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan berbagai komputer termasuk telepon genggam dan seterusnya. Ada hubungannya? Ada. Mari kita bahas satu-satu. Jadi Java terlahir itu dari The Green Project yang berjalan selama 18 bulan. Dari awal tahun 91 hingga musim panas tahun 92 dimotori oleh Patrick Naughton, Mike Sheridan, dan James Gosling beserta 9 pemrograman lainnya di Sun Microsystem. Jadi awalnya pemrograman tersebut akan diberi nama OAK atau OAK, namun sudah ada perangkat lunak yang menyandangnya. Lalu dipilihlah kata Java, diambil dari kopi murni yang digiling langsung dari biji kesukaan Gosling itu. Jadi simbolnya pun berupa cangkir kopi dengan uap mengepul. Tambahan informasi lainnya, salah satu produk kopi Indonesia yang menjadi termahal di dunia itu adalah kopi luwak. Jadi kopi itu berasal dari kotoran luwak atau biasa disebut Paradoxurus hermaphroditus, hewan sejenis kucing. Luwak memakan buah kopi yang masak. Biji-bijian dari buah kopi itu pilihan hewan itu yang dijamin sangat matang di pohonnya. Keluar bersama kotoran mereka, dari situlah kopi super mahal ini dibentuk ataupun berasal. Jadi konsultan kopi dari lab atau laboratorium Tam Tam Coffee di New York, Michael Peter, mengatakan
perut luwak mengandung asam yang membuat cita rasa biji kopi itu lebih unik. Jadi kopi luwak itu pernah jadi polemik di Indonesia saat kehalalannya dipersoalkan. Namun kemudian MUI ataupun Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa bahwa biji kopi luwak itu halal sepanjang biji kopi itu melalui pencucian, sehingga biji kopi itu yang telah melalui pencucian bebas dari kotoran dan najis. Yang keempat, ada naga di Indonesia. Jadi sejumlah hewan hanya bisa ditemukan di Indonesia, salah satunya badak Jawa yang kita kenal selama ini atau badak bercula satu. Jadi pada tahun 2011 itu International Rhino Federation mendeklarasikan hewan tersebut itu telah punah. Jadi hanya menyisakan sekitar 50 ekor di Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi meski dilindungi keberadaannya, badak bercula satu juga itu menghadapi ancaman berupa kekeringan, aktivitas gunung berapi aktif, dan aktivitas manusia. Spesies ini nyaris musnah sama sekali pada tahun 1883 ketika Gunung Krakatau itu meletus memicu tsunami setinggi 40 km yang menewaskan kurang lebih sekitar 37.000 orang saat itu. Tsunami menyapa ratusan desa termasuk Ujung Kulon. Jadi badak Jawa adalah hewan yang soliter, tak hanya terhadap NTT ataupun Nusa Tenggara Timur. Jadi reptil raksasa itu aslinya berasal dari Australia. Mereka hidup di benua Kanuru itu jutaan tahun lalu sebelum berimigrasi dan mencapai wilayah Indonesia sekitar 900.000 tahun yang lalu. Jadi Komodo selamat dari berbagai gonjang-ganjing alam pada zaman es, kenaikan permukaan laut, gempa bumi, juga tsunami yang dahsyat yang terjadi di Kepulauan Sunda Kecil atau biasa disebut Lesser Sunda Island. Jadi International Union for Conservation of Nature Red List melabelnya sebagai hewan yang terancam punah. Publikasi pertama itu awalnya soal naga terakhir di muka bumi ini dikeluarkan pada tahun 1910 dari ekspedisi Belanda ke Pulau Komodo, di mana hewan itu ditembak lalu kulitnya dibawa ke Jawa. Konon legenda naga Tiongkok itu ada kaitannya dengan Komodo. Itu konon. Jadi legendanya kurang lebih seperti itu. Dan yang kelima, bencana dahsyat yang berefek secara global. Jadi pada Senin 27 Agustus tahun 1883 tepat pukul 10.20 Krakatau meletus sangat dahsyat. Kekuatan setara 150 megaton TNT, lebih 10.000 kali kekuatan bom atom yang meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki pada saat Nagasaki di Jepang. Jadi melenyapkan pulau dan memicu dua tsunami dengan tinggi 40 meter, menewaskan lebih dari 35 orang lebih pada saat itu versi resminya. Jadi sejumlah laporan menyebut korban mencapai 120.000 orang. Kerangka-kerangka manusia ditemukan mengambang di Samudra Hindia hingga pantai timur Afrika sampai 1 tahun setelah letusan tersebut. Jadi suara ledakan dan gemuruh letusan Krakatau itu terdengar sampai radius lebih dari 4.600 km hingga terdengar sepanjang Samudra Hindia, dari Pulau Rodrigues, dari Sri Lanka Barat hingga ke Australia Timur. Jadi letusan tersebut masih tercatat sebagai suara letusan paling keras yang pernah terdengar di muka bumi. Siapapun yang berada di dalam radius 10 km niscaya menjadi tuli. The Guinness Book of Record mencatat bunyi ledakan Krakatau sebagai bunyi paling hebat yang terekam dalam sejarah dunia. Akibatnya, jadi tak hanya melenyapkan sebuah pulau beserta orang-orangnya juga yang berpenghuni itu, melainkan membuat mandek perekonomian kolonial yang berusia berabad-abad tahun lamanya. Demikian kata Simon Winchester, penulis buku Krakatau dengan judul lagunya The Day the World Exploded.
Itu pada tahun 1883 Agustus tanggal 27. Jadi letusan Krakatau juga itu menciptakan fenomena baru ataupun fenomena angkasa lewat abu vulkaniknya. Abu yang muncrat ke angkasa membuat bulan berwarna biru. Indonesia juga itu menjadi rumah danau vulkanik paling besar di dunia, yaitu Dunia Toba. Jadi Danau Toba itu terbentuk dari letusan gunung kolosal yang terjadi antara 69.000 hingga 77.000 tahun yang lalu. Jadi itu adalah erupsi gunung berapi berapi paling besar sepanjang sejarah bumi, atau setidaknya dalam jutaan terakhir yang lalu. Jadi bisa dikatakan bahwa Danau Toba itu tercipta ketika adanya letusan-letusan gunung Krakatau itu. Kemudian ada 6. Jadi tim pertama di Asia yang berlaga di Piala Dunia itu kala itu masih bernama Dutch East India atau Hindia Belanda. Jadi tim sepak bola Nusantara itu adalah yang pertama dari Asia yang berlaga di Piala Dunia tahun 1938. Tim sepak bola dunia itu tim sepak bola tanah air itu lolos kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1938. Pertandingan lawan Hungaria dengan skor 0-6 mengakhiri langkah mereka karena aturan menggunakan sistem gugur. Jadi mereka harus angkat kopor lebih awal pada saat itu, hingga gaya menggiring bola pemain depan tim Hindia Belanda sungguh sangat brilian. Begitupun ataupun begitulah laporan koran Prancis pada saat itu. Jadi dikutip pada tahun 1938, tapi pertahanannya sangat-sangat amat amburadul karena tak ada penjagaan yang ketat. Jadi pada saat laga tim Hindia Belanda Hungaria digelar 5 Juni 1938 pada pukul 17.00 sore waktu setempat di Stadion Velodrome di kota Reims, Prancis. Sekarang itu stadion itu diubah menjadi Stadion Amweste de Laune. Jadi sejumlah informasi tentang pertandingan itu dicatat dalam buku sejarah Piala Dunia tentang kapten tim Hindia Belanda yang mengenakan kacamata. Jadi postur mereka yang mungil dibanding tim lawan dan bersikap para sepak bola yang sungguh sangat sopan. Jadi mereka menarik perhatian dan simpatisan penonton karena pemain Hindia Belanda begitu sopan seperti memberi hormat kepada penonton. Ungkap kata wartawan olahraga Belanda saat itu, Gu Horf, yang menyaksikan langsung pertandingan itu. Jadi selayaknya laga internasional, pemain Belanda menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, The Head Wilhelmus. Jadi kapan Indonesia Raya diperdagangkan di panggung sepak bola dunia? Ya pada saat itu juga. Jadi itulah beberapa informasi ataupun beberapa fakta, 6 fakta yang mencengangkan tentang Indonesia yang diakui dunia. Jadi beberapa informasi-informasi menarik akan bakal saya terus share ke kalian-kalian agar channel saya ini jauh lebih bermanfaat buat kalian semua. Jadi ikuti terus, jangan lupa aktifkan loncengnya. Karena kenapa? Dengan informasi-informasi terbaru dari saya ataupun informasi yang bermanfaat buat kalian akan memberikan sedikit banyaknya wawasan buat kalian. Jadi mungkin itu yang bisa saya sajikan atau saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.